Apa itu aplikasi farmakokinetik dalam terapi obat? Farmakokinetik mempelajari bagaimana tubuh menyerap, absorpsi, mendistribusikan, metabolisme, dan mengeliminasi obat. Dalam praktik klinik, farmakokinetik digunakan untuk yang pertama, menentukan dosis awal, yang kedua, menentukan dosis rumahan dan interval pemberian, yang ketiga, menyesuaikan dosis pada kondisi khusus seperti gagal ginjal, gagal hati, obesitas anak-anak, dan lansia. Yang keempat, menghindari toksisitas untuk obat dengan indeks terapeutik sempit. Yang kelima, menginterpretasi kadar obat dalam darah. Faktor farmakokinetik yang pertama itu absorpsi. Absorpsi dipengaruhi oleh rute pemberian, pH lambung, mobilitas usus, aliran darah, dan interaksi makanan obat. Yang kedua, distribusi. Distribusi itu dipengaruhi oleh aliran darah ke jaringan, ikatan obat dengan protein plasma, permeabilitas membran, serta volume distribusi atau VD. Yang ketiga itu metabolisme. Metabolisme itu dipengaruhi oleh fungsi hati, enzim CYP450, usia genetik, penyakit hati, dan interaksi obat. Yang keempat, ekskresi. Ekskresi itu dipengaruhi oleh fungsi ginjal, GFR, sekresi, reabsorpsi atau pH urin, serta penyakit ginjal. Yang kelima itu faktor individu. Faktor individu pasien usia, berat badan, status gizi, kondisi, dan penyakit kehamilan, dan variabilitas genetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus yang kami ambil tentang aplikasi farmakokinetik dalam terapi obat. Dengan judul jurnal yang saya ambil yaitu hubungan kadar obat gentamisin dalam darah terhadap autoklinik pada pasien anak yang menderita pneumonia di RSUD Aji Barang. Nah, seorang anak berumur 1 tahun dengan berat badan 9 kg dirawat dengan diagnosis pneumonia dan mendapat terapi gentamisin 4 di bolus 50 mg setiap 24 jam. Karena gentamisin memiliki efek indeks terapi yang sempit, dokter perlu memastikan bahwa kadar obat yang berada dalam rentang itu aman dan efektif. Nah, langkah farmakokinetik yang diambil di dalam jurnal tersebut yaitu apoteker menghitung kadar stay and state gentamisin menggunakan parameter farmakokinetik yaitu dari literatur yang juga digunakan dalam penelitiannya, yaitu FD sama dengan 0,3 kurang 0,4 liter per kilogram anak kurang dari 5 tahun. Nah, K sama dengan 0,45 per jam pada anak usia 1 tahun. Dengan rumus farmakokinetik C sama dengan D per FD kali K kali C, didapatkan hasil C sama dengan 1,3 mg per liter. Nilai berada dalam rentang terapi 0,5 sampai 10 mg per liter. Namun ketika dihitung Cmax-nya didapat nilai kurang dari 10 mg per liter. Seperti pola pada banyak pasien yang ditampilkan pada tabel penelitian yang ada yang memiliki potensi risiko toksisitas terutama oktositas adalah nefrokrititas. Nah, terapi yang disarankan dalam jurnal yaitu yang pertama, resiko puncak kadar obat yang tinggi. Terus, kondisi klinis anak belum menunjukkan perbaikan setelah 72 jam atau outcome belum membaik juga ditemukan pada banyak pasien meskipun CSS sudah sesuai. Kemudian, apoteker menyarankan untuk evaluasi ulang dosis, pemeriksaan fungsi ginjal, dan pemantauan gejala toksisitas. Jadi, inti aplikasi farmakokinetik dari kasus yang pertama, menghitung kadar obat dalam darah atau CSS, yaitu concentration steady state, kemudian Cmax atau concentration maksimum, dan Cmin atau concentration minimum untuk memastikan dosis aman dan efektif. Yang kedua, menilai apakah kadar obat berada dalam rentang terapi, khususnya pada obat indeks terapi sempit seperti gentamisin. Yang ketiga, menghubungkan kadar obat dengan kondisi klinis pasien, misalnya membaik atau belum membaik setelah 72 jam. Dan terakhir, menghindari toksisitas jika Cmax terlalu tinggi atau
atau terapi tidak efektif jika cemin terlalu rendah. Jadi kesimpulannya itu, aplikasi farmakokinetik pada terapi gentamisin bertujuan memastikan kadar obat berada dalam rentang aman dan efektif melalui perhitungan CSS, Cmax, dan Cmin berdasarkan dosis, interval, berat badan, serta parameter eliminasi. Pada pasien anak, perhitungan ini penting karena gentamisin memiliki indeks terapi sempit dan risiko toksisitas tinggi. Meskipun banyak pasien memiliki CSS AV dalam kisaran terapi, beberapa menunjukkan Cmax melebihi batas sehingga berpotensi menimbulkan ototoksisitas atau nefroksisitas karena respons klinis tidak selalu sejalan dengan kadar obat. Aplikasi farmakokinetik membantu mengoptimalkan dosis, minimalkan risiko, dan meningkatkan efektivitas terapi secara lebih individual.